Halo teman-teman dan juga Pak Jo, selamat pagi, siang, malam, berkah dalam. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah metode penelitian komunikasi kualitatif, kita akan membahas salah satu topik mengenai grounded theory research. Nah, sebelum masuk lebih jauh mengenai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga kelompok. Nah, di kelompok satu ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Paulus Tianiko Valen, kemudian ada Ambrosio Suryawan, kemudian ada Alfonsus Octavianus Hirlandao, dan saya sendiri Putra Novianto Gadi Pangestu. Oke, terus apa aja sih yang mau kita bahas di topik mengenai grounded theory research kali ini? Nah, jadi kita membaginya menjadi 5 topik. Yang pertama ada pengantar mengenai grounded theory, kemudian yang kedua ada sejarah mengenai grounded theory itu sendiri, kemudian ada challenge to the founding assumption. Nah, di situ membahas mengenai tantangan-tantangan yang ada di grounded theory research. Kemudian ada constructivist grounded theory starting point, dan yang terakhir ada development in grounded theory method. Nah, jadi sebelum memasuki lebih jauh bab-bab tersebut, kita mulai dari pengantarnya dulu aja ya. Nah, di pengantar kali ini grounded theory research. Nah, peneliti dapat menggunakan strategi teori ini dalam penyelidikan keadilan sosial. Nah, sikap kritis terhadap struktur dan proses sosial yang membentuk kehidupan individu dan kolektif. Membahas kekuasaan dan ketidaksetaraan di tingkat mikro, meso, dan analisis makro. Memperhatikan ketidaksetaraan dan hambatan dan akses kemiskinan dan juga hak istimewa. Kemudian ada hak individu dan kebaikan kolektif. Kemudian ada implikasi dari penderitaan karena ketidakadilan. Pertama, metode ini memperluas cakupan dan kedalaman analisisnya karena banyak penelitian tentang keadilan sosial bersifat makro dan juga kuantitatif. Kedua, grounded theory menunjukkan bagaimana ketidakadilan dan praktik diskriminatif diberlakukan. Yang ketiga, grounded theory menyediakan alat untuk menemukan akar ideologis dari makna implisit, tindakan dan proses sosial yang lebih besar yang mungkin tidak disadari oleh kebanyakan orang. Kemudian yang keempat, fleksibilitas strategi grounded theory memungkinkan mempelajari praktik dan kebijakan tidak adil yang tersembunyi serta ketidakadilan yang diamati yang timbul selama penelitian. Dimulai dengan data induktif, melibatkan pengumpulan dan analisis data secara simultan, bergantung pada metode komparatif, secara eksplisit berfokus pada analisis dan konstruksi teori. Menyediakan alat untuk mempelajari tindakan dan proses, berisi strategi untuk mengembangkan, memeriksa, dan memperkuat analisis asli. Strategi-strategi ini termasuk menggunakan logika abduktif, kombinasi dari melakukan penyelidikan induktif dan abduktif dengan metode komparatif menjadikan grounded theory sebagai metode kualitatif yang kuat untuk menganalisis tindakan individu dan kolektif dalam penelitian keadilan sosial. Pragmatis menganut prinsip-prinsip demokrasi, mempertanyakan efek konsentrasi kekayaan, berpendapat untuk mereformasi ketidaksetaraan struktural, dan menganjurkan penggunaan sains untuk memajukan wacana demokrasi rasional. Kemudian versi konstruktivis sangat berguna dalam penyelidikan keadilan sosial karena pertama, menolak klaim objektivitas. Kedua, menempatkan generalisasi penelitian. Ketiga, mempertimbangkan posisi dan sudut pandang relatif peneliti serta peserta. Keempat, menekankan refleksivitas. Kelima, mengadopsi konsep sensitif seperti ketidaksetaraan, hak istimewa, dan juga penindasan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir,
tetap waspada terhadap variasi dan perbedaan. Penelitian di bidang keadilan sosial membahas perbedaan kekuasaan, prestise, sumber daya, dan penderitaan di antara masyarakat serta individu. Berfokus pada dan juga lebih jauh sumber daya yang adil, keadilan, dan pemberantasan penindasan. Untuk melakukan studi keadilan sosial yang kredibel, peneliti harus memeriksa kembali teori dasar sebelumnya untuk menghapus prasangka dan untuk memulai penelitian yang tidak terkontaminasi oleh teori serta penelitian di bidang subjek. Nah, ini adalah pengantar dari grounded teori. Kemudian akan dilanjutkan oleh beberapa teman saya yang lain. Berikutnya kita masuk ke bagian sejarah dan perkembangan teori grounded theory. Tokoh dari grounded theory ini adalah Glasser dan Strauss. Glasser dan Strauss mengembangkan metode ini pada saat penelitian kualitatif dalam sosiologi menjadi semakin terpinggirkan. Pada tahun 1965, positivisme mendefinisikan tujuan dan praktik metodologis yang sah dalam sosiologi Amerika Serikat. Tetapi kanon positivisme tidak cocok dengan penelitian kualitatif. Ketidakmampuan peneliti kualitatif untuk menetapkan validitas dan reliabilitas memicu tuduhan anekdot, impresionistik, dan tidak sistematis serta bias. Glasser dan Strauss menolak praktik yang berlaku yang menerapkan kanon positivistik penelitian kuantitatif ke penelitian kualitatif. Mereka berpendapat bahwa penyelidikan kualitatif harus dinilai dengan kanonnya sendiri dan dapat dilakukan secara sistematis. Mereka menolak yang pertama, klaim peneliti kuantitatif memiliki hak eksklusif atas ketelitian. Kedua, pembagian kerja yang diterima antara yang berteori dan melakukan penelitian. Yang ketiga, teori besar yang menjelaskan tatanan sosial masyarakat, tetapi tidak memiliki landasan empiris. Yang keempat, gagasan adat bahwa penelitian kualitatif tidak dapat menghasilkan teori. Dan yang terakhir adalah asumsi bahwa berteori dimiliki oleh beberapa pemikir elit. Glasser dan Strauss sama-sama menganjurkan pengembangan konsep yang muncul menggunakan metode komparatif dan proses belajar. Berikutnya kita masuk ke tantangan dari grounded theory. Tantangan yang pertama itu adalah the constructivist position. Nah, tantangan utama terhadap teori ortodok yang membumi apakah Glasser atau Strauss dan Corbin berasal dari Karl Marx. Jadi dasar dari teori dari grounded theory ini berasal dari teori dasar konstruktivisnya Karl Marx. Nah, Karl Marx ini membandingkan teori dasar konstruktivis dengan Glasser dan versi objektivis dari metode Strauss dan Corbin. Versi-versi ini mengandalkan asumsi positivis tentang realitas eksternal, seorang pengamat yang objektif dan berwibawa, dan pencarian generalisasi tanpa memperhatikan kondisi produksinya. Kemudian yang berikutnya adalah the contested literature review. Pernyataan asli dari contested literature review dimaksudkan untuk menjaga peneliti tetap terbuka untuk penemuan dan untuk menghindari memaksakan gagasan yang terbentuk sebelumnya pada pekerjaan mereka. Gagasan ini berlanjut dalam teori dasar objektivis dan telah menimbulkan banyak argumen tandingan. Berakar pada teori dasar konstruktivis dan gagasan penculikan pragmatis, Thornburg mengemukakan teori berlandaskan informasi di mana para peneliti menolak empirisme naif
dengan asumsi posisi peneliti sebagai tabula rasa yang objektif dan keyakinan bahwa pengetahuan sebelumnya hasil literatur dalam pemaksaan kasar data ke dalam ide-ide peneliti yang terbentuk sebelumnya. Ketika melibatkan literatur, ahli teori yang membumi sebaliknya dapat secara sadar mendukung prinsip peka data mengenai agnostisisme teoritis untuk menangani teori yang masih ada sebagai sementara, dapat diperdebatkan, dapat salah, dan dapat dimodifikasi. Kemudian pluralisme teoritis untuk menjaga pikiran tetap terbuka, memulai dialog kritis, kreatif, dan sensitif antara perspektif dan untuk menghindari satu pendekatan dalam tanda petik kode hewan peliharaan. Berikutnya adalah pengambilan sampel literatur secara teoritis untuk menghindari literatur yang berlebihan dan untuk menjadi lebih sensitif terhadap data dan teori dasar, serta konsep-konsep yang muncul daripada peneliti. Yang terakhir ialah keceriaan teoritis, yaitu untuk mencoba konsep dan ide teoritis yang sudah ada sebelumnya dengan cara yang baru, inovatif, kreatif, dan tidak ortodoks. Selanjutnya kita akan membahas tentang constructivist grounded theory starting points. Yang pertama ada explicating researcher positionally. Terkait ini, bahwa poin penting dalam sebuah penelitian adalah perihal posisi peneliti dalam penelitian tersebut. Hal ini kemudian disampaikan Robert Roth sebagai lokasi sosial dan posisi orang yang mengetahui seperti kelas, ras, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Roth menjelaskan juga bahwa menangani posisionalitas mengakui bahwa peneliti membawa sejarah, status sosial, dan latar belakang budaya mereka ke semua keterlibatan mereka, termasuk proses penelitian. Meneliti posisi peneliti sangat penting dalam penelitian keadilan sosial karena peneliti sering memegang posisi kekuasaan dan hak istimewa yang berbeda dan tidak setara di sepanjang garis kelas, etnis, dan sosiodemografi lainnya. Jadi perlu secara aktif dan refleks memanfaatkan dan menginterogasi sejarah pribadi, biografi, dan posisionalitas untuk menunjukkan sumber potensial dari perspektif dan sudut pandang tertentu yang kemudian dibawa ke penelitian. Lebih jauh, kemudian memeriksa posisi peneliti penting dalam studi teori dasar konstruktivis yang kemudian menjadi eksplisit tentang ide-ide peneliti sebelumnya, konsepsi dan pengalaman, dan ini sangat penting dalam studi teori landasan berorientasi keadilan sosial, seperti yang dicontohkan oleh Holzer dan Bozalek tentang nilai-nilai tentang keaslian, integritas, timbal balik, dan etika mendukung dan tertanam dalam tujuan proses dan hasil penelitian sosial. Menurut Bruce McFarlane 2009, keaslian menuntut kesadaran akan perasaan batin dan mengenal siapa kita. Salah satu cara untuk mengenal diri kita adalah melalui refleksi. Peneliti memilih banyak cara untuk membuat keyakinan dan sudut pandang mereka sebelumnya secara eksplisit, seperti membuat jurnal penelitian dengan refleksi yang direkam secara teratur. Lebih lanjut, Kane menjelaskan bahwa menulis catatan dan memo reflektif dalam penelitiannya mengeksplorasi pengalaman pribadi, pendidikan, dan profesionalnya, serta identitas kelas sosialnya itu sangat penting bagi seorang peneliti. Lebih jauh, dari sudut pandang etika, dalam hal ini rasa otentisitas dan timbal balik yang dicapai melalui refleksi diri kritis dalam teks publik cocok dengan banyak penelitian keadilan sosial. Dalam bekerja dengan kelompok minoritas dan atau yang kurang beruntung, kita perlu melakukan penelitian
dengan daripada tentang mereka. Langkah awal dalam pendekatan ini berarti memposisikan diri kita dalam penelitian sebagai rekan peserta. Studi teori dasar feminis sering menunjukkan bagaimana peneliti menangani posisionalitas dalam praktik. Lanjut, poin berikutnya adalah tentang adopting and acknowledging critical sensitizing concept. Bahwa dalam penelitian keadilan sosial, konsep yang berasal dari ide-ide kritis dapat berfungsi sebagai konsep yang membuat peka. Demikian yang disampaikan oleh Bloomer. Nah, studi teori dasar konstruktivis dalam keadilan sosial kemungkinan besar berkembang dari satu atau lebih teori umum yang kemudian dijabarkan dalam beberapa hal. Yang pertama, mengambil sikap kritis terhadap struktur dan proses masyarakat. Yang kedua, bertujuan untuk transformasi. Dan yang ketiga, menunjukkan perhatian etis yang kuat untuk individu. Dari perspektif keadilan sosial, membuka diri perlu lebih dari sekedar teoritis atau konseptual ketika studi tersebut melibatkan orang-orang yang rentan atau kurang beruntung. Proses penelitian itu sendiri perlu terbuka untuk menyertakan kelompok-kelompok yang relevan dengan lebih baik. Selanjutnya kita bicara tentang doing grounded theory. Yang pertama, tujuan melakukan penelitian teori dasar adalah untuk memeriksa tindakan individu dan kolektif serta menentukan proses psikologi sosial dan situasi sosial. Adapun di dalamnya juga itu terkait coding, bahwa coding memberi label segmen data dengan istilah untuk meringkas, mengkategorikan, dan memperhitungkan segmen ini. Melalui perhatian pada tindakan serta makna, pengkodean teori yang membumi mempraktikkan barisan pragmatisnya. Selanjutnya kita membahas mengenai development in grounded theory methods. Dalam pembahasan kali ini terdapat 3 poin yang dapat kita bahas, yaitu pertama adalah abductive reasoning in grounded theory. Grounded theory mengacu pada penjelasan Charlie S. Peirce tentang penculikan sebagai mode penalaran ketiga di samping induksi dan deduksi. Kami memahami penculikan sebagai memilih atau menciptakan hipotesis sementara. Pertama, untuk menjelaskan kasus empiris tertentu atau sekumpulan data yang lebih baik daripada hipotesis kandidat lainnya. Dan kedua, untuk mengejar hipotesis ini melalui penyelidikan lebih lanjut. Penculikan adalah cara berpikir yang mengejutkan atau menunjukkan dalam data mereka yang bertentangan atau tidak dapat dijelaskan dengan catatan teoritis konvensional, analisis, atau harapan mereka. Selanjutnya, poin kedua ada grounded theory in mixed methods research about social justice. Fokus teori yang membumi dalam mengeksplorasi topik penelitian, membuka proses penelitian, dan membangun teori yang berakar pada dunia partisipan menjadikannya metode kualitatif yang kuat untuk studi metode campuran tentang keadilan sosial. Beberapa pengamatan tentang metode campuran sudah diurutkan sebelum kita beralih ke janji dan produk dari teori dasar di bidang ini. Penelitian metode campuran epistemologi, mana yang harus memadunya, dan bagaimana peneliti harus melakukan proyek metode campuran adalah semua masalah yang diperdebatkan secara tradisional. Penelitian metode campuran berarti menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Selanjutnya ada learning from grounded theory. Dalam teori membumi mengarah pada wawasan dan ide baru. Studi ini menunjukkan cara bahwa teori yang muncul dapat bertentangan dengan pengetahuan dan memajukan penyelidikan keadilan sosial. Kemudian kita beralih pada kesimpulan. Kesimpulan yang kelompok dapat dalam pembahasan mengenai grounded theory ini adalah grounded theory memberikan lensa untuk memeriksa masalah metodologis dalam penyelidikan kualitatif dan pertanyaan praktis dalam melakukan penyelidikan keadilan sosial. Untuk banyak studi keadilan sosial, kami melakukan penelitian dengan partisipan kami, bukan pada mereka. Jadi, kita mulai dengan partisipan penelitian kita dan mempelajari bagaimana masa lalu mereka mempengaruhi masa kini dan kehadiran kita bersama. Teori dasar konstruktivis mendorong pemeriksaan ulang titik awal dan penilaian lanjut atas pergeseran dan perubahan yang kita buat di sepanjang jalur penelitian kita. Berikut tadi merupakan presentasi kelompok kami mengenai grounded theory.
Jika ada salah-salah kata, kelompok mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.